Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Oke, baik. Ya, baik. Dan kita telah belajar terkait dengan organ sistem pencernaan. Oke, sebelum kita lanjut, minta tolong dipimpin doa. Semoga selesai bersalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu absen dulu ya. Arif. Oke. Kemudian Kuno. Auraha. Baldan. Oke. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar terkait dengan gangguan pada sistem pencernaan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang organ-organ pada sistem pencernaan. Coba organnya tuh ada apa aja kemarin? Mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, kemudian usus besar dan rektum, baru ke anus. Oke, kita dari mulut dulu nih. Di mulut, karena kita sekarang akan membahas tentang gangguan pada sistem pencernaan. Di mulut, kira-kira ada nggak penyakit atau gangguan yang ada di mulut? Sariawan. Oke, bisa sariawan gitu ya. Kemudian, apalagi yang kalian tahu terkait gangguan pada sistem pencernaan? Nah, jadi itu yang tadi kalian sebutkan. Itu adalah beberapa gangguan yang akan kita pelajari hari ini. Oke, baik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, betul. Setelah membaca artikel ataupun menonton video terkait gangguan pada sistem pencernaan, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi dua penyebab dari terjadinya gangguan pada sistem pencernaan. Kemudian, setelah melakukan pengamatan dan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi dua solusi dari gangguan pada sistem pencernaan. Itu tujuan kita penting mempelajari tentang gangguan pada sistem pencernaan. Nah, diharapkan setelah kita mempelajari terkait materi ini, kalian akan lebih aware terhadap organ-organ kita gitu ya, karena mungkin ternyata ketika ada satu organ yang mengalami gangguan itu juga akan berpengaruh terhadap tubuh kita. Oke. Ke materi, Ibu akan melakukan tes diagnosa awal. HP-nya di sini kan? Oke, silakan boleh diambil dulu HP-nya. Nanti Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit kalian untuk melakukan untuk menjawab soal tes diagnosa ini. Contohnya dan dikerjakan. Baldan bisa? Bisa. Oke, terima kasih yang udah. Kita masih nunggu temannya yang pembelajaran kita hari ini. Kalian akan Ibu bagi ke beberapa kelompok. Kita masih menggunakan kelompok yang kemarin ya. Jadi silahkan posisi duduknya kalian langsung per kelompok. Kelompok. Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Akan mencari tahu gangguan yang berbeda-beda, gangguan pada sistem pencernaan yang berbeda-beda. Karena sebetulnya gangguan pada sistem pencernaan itu ada banyak ya. Ada seorang anak yang bertubuh sangat besar. Arya pernah. Nah, oke. Kenapa itu pada Arya? Coba. Obesitas tingkat tinggi. Oke, Arya dia mengalami obesitas. Nah, kalian boleh dibaca dulu tentang LKPD-nya. Boleh dibaca terkait LKPD. Di LKPD itu ada satu teks terkait dengan gangguan pada sistem pencernaan. Silahkan dibaca, kemudian ikuti apa yang ada di LKPD. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang LKPD, silahkan boleh ditanyakan. 20 menitan ya. 20 menit. Dari artikel ini. Iya.
Nah itu coba dimasukin sesuai nggak dengan hitungan kalian. Nah ini tinggal masukin berat badan sama tinggi badan. Sudah mana? Coba yang kamu tadi ingat berat badannya berapa? Udah tinggi badannya 167. Jangan jadi stres lihat berat badan. Nah coba nih kamu setelah baca ini ada nggak soal pertanyaan? Kayaknya 161. Oh, dapat 1,4. Tinggi badannya berapa? Masih butuh El? Sama apa aja bedanya? Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Udah beres? Oke, kelompok Akbar, waktunya 5 menit lagi ya. Identifikasi masalah dari artikel yang ada di halaman pertama yang kita tulis, penyakit yang disebabkan karena obesitas dan penyebabnya. Lalu apa yang kami tahu, obesitas adalah keadaan seseorang yang kelebihan berat badan atau lemak secara berlebih. Kesimpulan, obesitas adalah kondisi ketika lemak yang menumpuk di dalam tubuh sangat banyak akibat kalori masuk lebih banyak dibandingkan yang terbakar. Penyebabnya antara lain karena gaya hidup yang tidak sehat dan makan makanan yang tidak teratur. Sebaiknya kita harus olahraga teratur dan makan makanan yang baik untuk tubuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar, teman buat kelompok. Oke, sebelum mereka kembali ke tempat untuk kelompok ini kan masih banyak kelompok yang lain yang Terima kasih. Untuk di usia 12 tahun, berat badan yang normalnya berapa? Oke, bisa jawab nggak kira-kira nih? Tentang itu mah tergantung tinggi badannya. Tergantung Oke, tergantung tinggi badan, terus proporsi proporsi badan itu maksudnya di sini apa badan? kayak tinggi Oke, nah kata badan tadi terkait pertanyaan dari Radit, ternyata untuk misalkan kita tahu nih, jadi normalnya berapa gitu ya pertanyaannya ya, normalnya berapa untuk usia 12 tahun. Nah sebenarnya bisa dilakukan dengan cara tadi yang dilakukan oleh kelompok Yuda, Ael dan juga Aurafa. Nah nanti kita akan cek apa-apa, nanti langsung nggak apa-apa. Bisa cek pada dengan menghitung indeks massa tubuhnya berapa gitu ya. Dit, nanti kita akan cari tahu berarti di kelompok IMT adalah salah satu cara untuk mengetahui tentang berat badan ideal Anda dan memprediksi seberapa besar risiko gangguan kesehatan Anda. Metode ini digunakan untuk menentukan berat badan yang sehat berdasarkan berat dan tinggi badan. Berat badan yang ideal adalah salah satu tanda kondisi tubuh yang sehat. Untuk kamu mencapai berat badan yang ideal, kamu perlu menerapkan gaya hidup sehat seperti konsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, tidur yang cukup, dan menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok. Setelah itu, tinggi badan satuan meter dikali 2. Nah terus nanti hasilnya kalau di bawah 17 berarti itu termasuk kategori sangat kurus. Terus kalau di atas 17 dan di bawah 18,5 itu bisa dibilang kurus. Terus normal itu dari 18,5 sampai 25,0. Terus kalau gemuk itu 25 sampai 27. Dan kalau obesitas itu di atas 27. Yang pertama saya sendiri, saya memiliki berat badan 61,4, 167, dan hasil BMI saya itu 22, masuk ke kategori normal. Terus 81,4, tinggi badan 170, dan hasil hitung MBTI-nya 28, masuk ke kategori obesitas. Terus ada karena pola makan dapat mengakibatkan
kelebihan berat badan sampai obesitas. Faktor apa yang mempengaruhi indeks massa tubuh? Pertama tinggi, yang kedua berat badan, yang ketiga aktivitas, yang keempat pola makan, yang kelima gizi. Berdasarkan hasil kajian literatur dan hasil diskusi kelompok solusi, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi obesitas? Yang pertama menjaga pola makan, yang kedua rajin olahraga, dan yang ketiga meminum vitamin. Apa lagi? Oke, olahraga atau aktivitas, betul, itu juga mempengaruhi. Karena apa? Ketika kita melakukan olahraga, berarti tubuh kita seperti apa? Oke, mengeluarkan kalori. Tadi pola makan. Kenapa pola makan mempengaruhi? Karena kalau misalnya kita memenuhi kayak makanan yang sempurna, ya pasti kondisi kita bakal jadi lebih sehat dan lebih mendukung. Oke, ketika kita makan, di setiap makanan itu terkandung apa? Karbohidrat, protein, Oke, ada beberapa zat-zat yang kita perlukan kan ya. Nah, di dalam makanan tersebut ada jumlah apanya yang kita butuhkan? jumlah nutrisi. Betul, jumlah nutrisi. Tadi kata Radit apa ketika berolahraga? Mengeluarkan kalori. Oke, kalau ketika beraktivitas kita mengeluarkan energi atau kalori. Nah, ketika makanan yang dimakan itu apa? Oke, nutrisi ataupun kebutuhan kalorinya ya. Nah, ketika terjadinya obesitas berarti di situ ada apa? Kelebihan kalori. Oke, kelebihan kalori kalau kita bandingkan dengan kalori yang besar. yang masuk ya. Nah, betul. Jadi kita hubungkan tadi makan dengan aktivitas. Ketika jumlah makanan yang kita yang masuk ke diri kita dan yang kita keluarkannya tidak tinggi. Oke. Si kata Uno tadi dikatakan bahwa ketika akan terjadi obesitas ketika kalori yang kita masukkan dengan kalori yang kita gunakan untuk aktivitas untuk olahraga itu tidak seimbang. Akan lebih Yuda dari Oke. Nah, coba jadi gangguan pada sistem pencernaan itu ada apa saja nih yang bisa yang kita pelajari hari ini tadi terkait dengan obesitas, kemudian apalagi apa? Diare, ya. Ada lagi nggak? Sebentar kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Pada pencernaan. Oke, apa? UOL? Masalah pada pencernaan, salah satunya obesitas. Terus disebabkan oleh apa? Obesitas. Kalori yang masuk tidak sebanding dengan kalori yang Tidak sebanding. Salah satu solusinya di mana? Jadi bisa kita simpulkan solusinya. Kenapa? Oke, rajin olahraga salah satunya. Kemudian kata El apa El? Mengatur pola makan. Oke, kita agar bisa terhindar dari gangguan-gangguan sistem pencernaan yang sudah disebutkan setiap kelompok tadi, salah satunya adalah obesitas. Solusi yang bisa kita lakukan adalah tadi apa? Olahraga, beraktivitas, kemudian mengatur juga pola makan, betul, karena itu akan mempengaruhi terhadap postur tubuh kalian. Oke, ya. Ada yang belum dipahami? Sudah paham? Sudah. Oke, kalau begitu, barcode ibu share aja di grup ya. Kerjain di mana ibu? Sekarang kerjain 10 menit waktunya kok. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran kita hari ini terkait gangguan pada sistem pencernaan sudah selesai. Berarti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait sistem peredaran darah. Jadi nanti silahkan kalian boleh dibaca dulu di rumah terkait materi sistem peredaran darah. Jadi nanti ketika pertemuan dengan ibu kalian sudah ada pemahaman terkait hal tersebut. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tutup juga dengan berdoa. Satu orang boleh pimpin doa. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa.